Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Larasati dengan NIM 20052362927. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial langkah pemodelan detailing kolom beton bertulang. Sebelum masuk ke dalam software Tekla Structures 2021, yang perlu kita perhatikan di sini adalah data-data untuk kolomnya. Mengacu pada tugas sebelumnya, didapatkan untuk data kolom di sini, kolom memiliki tinggi sebesar 4000 mm dengan dimensi 400 x 400 mm. Untuk diameter tulangan yang digunakan yaitu untuk tulangan utama sebesar 16 diameter, untuk diameter tulangan geser sebesar 10 mm dengan jarak tulangan geser pada area tumpuan sebesar 100 mm dan pada area lapangan sebesar 150 mm dengan selimut beton setebal 40 mm. Setelah didapatkan data-data dari kolom yang akan kita buat, langkah selanjutnya kita dapat masuk ke dalam software Tekla Structures. Lalu kita dapat mengatur untuk gridnya. Kita atur propertiesnya di sini. Untuk X-nya kita buat 0, Y-nya kita buat 0. Untuk Z-nya kita buat setinggi kolom yaitu sebesar 4000 mm atau 4 meter dengan Z 4000. Lalu kita klik modify. Setelah itu kita fit work to entire model. Setelah grid sudah terpasang, kita dapat membuat kolom dengan masuk ke menu concrete, lalu kita klik column. Setelah itu kita dapat atur propertiesnya di sini. Untuk profilnya kita menggunakan 400 x 400 dengan material C25. Lalu untuk case unitnya kita menggunakan case in place dengan kelas 1. Kita klik. Dapat dilihat di sini kolom sudah terbentuk, lalu kita klik interrupt untuk mengakhiri perintah. Untuk memudahkan dalam proses pendetailan, kita pindah ke menu view. Untuk renderingnya kita di sini menggunakan parts wireframe agar tulangan dapat terlihat. Setelah itu kita dapat membuat pendetailan tulangannya ke menu application and components. Lalu kita cari angka 83 sehingga muncul rectangular column reinforcement. Setelah itu kita klik, lalu kita klik pada kolomnya. Dapat dilihat di sini tulangan pada kolom sudah terbentuk, namun untuk propertiesnya belum sesuai dengan gambar kerja kita. Lalu kita dapat mengatur untuk properties tulangannya. Kita klik 2 kali pada tulangannya. Lalu kita atur untuk tulangan utamanya atau main barsnya di sini menggunakan grid T. Size-nya kita menggunakan size diameter 16. Lalu untuk bending radiusnya sebesar 32 dengan tebal selimut beton sebesar 40 mm. Setelah itu kita dapat pindah ke bar ends di sini atau panjang lewatan tulangannya. Kita atur sebesar 0 dikarenakan untuk penyambungan kolom antara lantai 1 dengan lantai 2 kita tidak menggunakan panjang lewatan dari tulangannya, tetapi menggunakan coupler sehingga tidak perlu ada panjang lewatan dari tulangan. Setelah itu kita pindah ke sidebars atau tulangan samping. Di sini untuk sidebar 1 kita menggunakan 1 dengan jarak sebesar 94,66 mm dan untuk sidebars 2-nya di sini menggunakan jarak 189,32. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian sampingnya. Ini untuk grade-nya kita menggunakan grade T. Untuk size-nya kita menggunakan size 16 main. Dengan bending radius sebesar 32 dengan kelas 3. Lalu kita dapat pindah ke properties untuk tulangan gesernya atau stirrupsnya di sini. Kita menggunakan 0. Untuk jarak di area tumpuan sebesar 100 mm, untuk area lapangan sebesar 150 mm. Dan untuk banyaknya tulangan geser di sini terdapat 7 tulangan geser. Lalu untuk model dari tulangan gesernya kita menggunakan yang kedua dari atas.
Lalu kita dapat mengatur untuk stirrups atributnya di sini. Untuk size-nya kita menggunakan diameter 10 tie stirrup. Setelah itu kita dapat klik modify, lalu kita klik apply, oke. Untuk mengecek properties tulangan yang sudah kita buat sudah sesuai dengan gambar kerja atau belum, kita dapat lihat di view. Kita tambahkan view-nya di sini. Kita klik new view, lalu kita klik along grid lines, lalu kita klik create. Lalu kita tambahkan untuk plan 0 di sini. Oke. Lalu di sini kita dapat klik part wireframe untuk dapat melihat tulangannya. Nah, di sini untuk tulangannya sudah berbentuk sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, di sini kita sudah dapat membuat kolom pada lantai 1. Dikarenakan kita tidak menggunakan panjang lewatan tulangan untuk menyambung antara kolom 1 dengan kolom atasnya, kita menggunakan cobbler. Sebelumnya kita copy dulu untuk kolom yang sudah kita buat. Kita ke menu edit, kita klik kolomnya, lalu kita klik copy spesial linear. Untuk desainnya kita klik 4000. Copy. Di sini dapat kita lihat untuk kolom 1 dan kolom 2 sudah menyambung, namun terjadi tumpukan untuk tulangan gesernya di sini. Kita dapat melakukan explode dulu. Kita klik tulangannya di sini, lalu kita klik explode component. Setelah itu kita dapat hapuskan untuk tulangan geser pada bagian bawahnya. Setelah itu kita dapat melakukan hal yang sama untuk kolom pada bagian atasnya. Kita explode dahulu. Setelah itu kita pergi ke menu rebar, kita klik cobbler di sini. Lalu kita klik tulangan utama pada bagian bawah, lalu klik pada bagian atas kolom. Maka akan muncul untuk cobbler atau sambungan dari tulangan kolom pada bagian bawah menuju kolom pada bagian atas. Kita lakukan hal yang sama untuk setiap tulangan. Setelah terbentuk, lalu kita dapat cek untuk tulangannya apakah sudah terpasang cobbler semua atau tidak. Berdasarkan gambar kerja sebelumnya, banyaknya tulangan yang digunakan yaitu sebanyak 12 dengan diameter 16. Lalu kita cek di sini kalau cobbler sudah terpasang yaitu sebanyak 12. Lalu kita klik interrupt untuk mengakhiri perintah, lalu